Bab 1721. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Pasukan pelompat musuh tidak kehilangan banyak, dan kekuatan mereka cukup. Secara alami, mereka dapat terus melompat dan menyerang, tanpa memberi kesempatan pada Lu Chen dan yang lainnya untuk bernapas. Jika Jiao besar tidak ada, Lu Chen dan Linghua tidak akan bisa mencegatnya sama sekali tanpa kekuatan utama untuk mencegatnya. Legiun di bawah telah beradaptasi dengan pertempuran dengan orang suci tulang giok, dan para prajurit menjadi semakin diam-diam memahami, bertarung semakin lancar, dan secara bertahap memasuki kondisi pertempuran intensitas tinggi. Dan keadaan ini belum stabil, dan masih perlu waktu untuk berjalan. Pada masa kritis ini, pertahanan udara harus lebih stabil, dan musuh dalam jumlah besar tidak boleh terburu-buru turun dan mengganggu prajurit, yang akan mempengaruhi kecepatan larinya prajurit. Oleh karena itu, Lu Chen lebih suka memaksa Jiao besar untuk bertarung sampai mati, dan tidak mungkin memberi waktu dupa kepada Jiao besar. Lalu berapa banyak waktu yang bisa kamu berikan padaku? Da Jiao bertanya. Aku akan memberimu paling banyak 100 napas. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata, rumput, 100 napas hanya cukup bagiku untuk mengatur napas, bagaimana aku bisa pulih? Teriak Da Jiao, 100 napas sudah melampaui batasku. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menghentikan begitu banyak musuh, kata Lu Chen. Namun, waktu sesingkat ini saja tidak cukup bagiku untuk menyerap energi mata air spiritual. Da Jiao tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Chen adalah benar, jadi dia berkata dengan marah, sebaiknya kamu menyuruhku untuk terus berjuang sampai aku mati, dan jangan sampai pulih. Kamu benar-benar memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Kamu tidak menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu. Siapa yang menyuruhmu menyerap energi air lingkuan? Lu Chen memelototi Jiao besar itu, dan mengajarkannya seperti ini, menyerap energi dari mata air spiritual saja tidak cukup bagimu selama 1 jam, bukankah kamu meminumnya saja? Apa idemu? Energi air lingkuan sangat tinggi, bolehkah saya meminumnya langsung? Setelah beberapa teguk, saya tidak dapat menyerap energi sebanyak itu. Mengapa perut saya tidak meledak? Da Jiao terus berkata, bodoh, aku sudah bilang padamu untuk minum, jangan menelan. Kata Lu Chen, hanya minum tapi tidak menelan. Mata Da Jiao melebar, ekspresinya tidak bisa dimengerti, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Masukkan ke dalam mulutmu dan serap perlahan. Lu Chen berkata dengan marah. Ini, kamu bisa mencobanya. Mata besar Jiao berbinar pada saat itu. Cepat, jangan buang waktu, akan ada serangan balik besar-besaran segera. Lu Chen melihat sejumlah besar musuh yang melompati, dan berkata, kamu memusnahkan gelombang musuh ini, dan aku akan mengirimmu kembali ke Chaos Orb, apa yang harus kamu lakukan? Pada titik perang ini, ratusan ribu orang suci tulang giok dari klan musuh tidak mengambil keuntungan apapun, tetapi dipukuli oleh tentara fanatik dan menderita kerugian besar. Segala macam keraguan tentang hidup, keinginan untuk berjuang belum kuat. Setelah Legiun Zelot bertahan selama 1 jam, keinginan kekuatan utama musuh mungkin akan runtuh. Saat itu, serangan balik besar-besaran tidak akan bisa dilakukan sesuai ritme kota Wufang. Da Jiao mematuhi perintah Lu Chen dan berjuang keras untuk memusnahkan kelompok musuh yang masuk ini, sebelum ditangkap oleh Lu Chen. Hitungan mundur dimulai, setelah 100 napas, aku akan menangkapmu. Kata Lu Chen, hei, saat kamu menghitung mundur, jangan menghitung terlalu cepat, hitung perlahan. Sebelum Jiao besar selesai berbicara, Lu Chen menjadi tidak sabar dan langsung memasukkannya kembali ke dalam Chaos Orb. Lu Chen, tanpa Jiao besar yang menyapu udara, kamu dan aku tidak akan mampu menghentikan begitu banyak musuh sama sekali. Melihat Lu Chen menarik kembali Qinglin Jiao, dan musuh di bawah bersiap untuk melompat dan menyerang lagi, Linghua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Kita hanya bertahan 100 napas, berapa banyak yang bisa dicegat? Lu Chen mendongak, menatap Linghua dan berkata, bisakah suhumu yang sangat rendah diturunkan untuk membekukan semua musuh yang melompat ke patung es? Tidak, suhu rendah yang saya keluarkan terkait dengan alam, semakin tinggi alam, semakin rendah suhu rendahnya. Linghua menggelengkan kepalanya, dan berkata, kematianku saat ini di medan es, jade Bonsein yang sedikit lebih kuat tidak bisa membeku. Hanya radang dingin. Kalau begitu silakan, bertarunglah sesukamu, dan serahkan sisanya padaku.
Sebelum Lu Chen selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, matanya tertuju pada Zuo Sue, kepala sekolah. Nanti akan ada yang besar sejumlah musuh menerobos pertahanan udara dan memasuki tentara, dan Anda harus bertanggung jawab untuk membersihkan mereka. Tapi kali ini waktunya sangat singkat, hanya 100 napas, yang sangat mudah dilakukan. Petik 2. Sial, Yuli mengatur agar semua orang bertarung di depan, dan tidak ada orang di sekitarku, sungguh kentut. Zuo Sue terkejut, dan menjadi cemas, musuh yang datang dari udara semuanya adalah orang bijak tulang giok, dan saya dapat menangani 100 atau lebih. Jika sejumlah besar orang bijak tulang giok melompat masuk, saya bisa jangan tangani sendirian, jangan bicara pemberantasannya, sama saja dengan dibasmi oleh mereka. Orang bijak tulang giok yang bisa jatuh ke dalam tentara pasti tidak hidup dan menendang, tetapi setengah mati, kamu tidak bisa mengatasinya. Kata Lu Chen, setengah mati atau hidup, mata Zuo Sue berbinar, dan kemudian dia mengerutkan kening lagi. Orang suci tulang giok yang setengah mati tidak memiliki kekuatan bertarung, aku bisa melawan 10.000 dari mereka. Masalahnya adalah teknik kipasku bukanlah keterampilan membunuh kelompok, apalagi 10.000 batu giok tulang sein, bahkan jika kamu membunuh 10.000 babi, itu tidak secepat itu. Shou Hu, Ruki, Wan Yan, kembali dan bantu dekan. Ada sekelompok besar musuh lainnya di bawah yang melompat untuk menyerang. Lu Chen tidak berbicara omong kosong dengan Zuo Sue, dan langsung memerintahkan 3 bersaudara dengan kemampuan membunuh dalam kelompok untuk membantu Zuo Sue. Adapun apakah Zuo Sue bisa mengatasinya, itu tergantung pada kemampuan Zuo Sue. Orang suci tulang giok dari klan musuh sangat terampil. Ketika mereka tiba-tiba melihat Jiao besar telah pergi, mereka tahu bahwa kesempatan untuk menerobos telah tiba. Awalnya, setiap kali mereka melompat untuk menyerang, akan ada 3.000 orang, dan maksimal tidak akan melebihi 5.000 orang. Karena formasi pertempuran Legiun Fanatik telah menyusut relatif kecil, dan wilayah udara di atasnya tidak luas, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan terlalu banyak orang untuk melompatinya. Dan putaran ini, mereka meningkatkan jumlah orang yang menyerang, puluhan ribu orang melompat bersama, memenuhi wilayah udara ini dengan padat. Melihat musuh yang ada terlalu banyak, Lingua harus terus-menerus melepaskan suhu yang sangat rendah untuk mencegah musuh menyerap terlalu banyak suhu rendah, yang sangat mengurangi bidang es. Oleh karena itu, Lingua harus melakukan yang terbaik untuk mempertahankan efek terbaik dari bongkahan es tersebut, untuk memastikan tidak ada satupun dari puluhan ribu musuh yang terlewat, dan semuanya dibekukan hingga titik terburuk. Sial, hamparan es ini terlalu dingin, aku tidak tahan. Lagi, beberapa kali terakhir saya berkelana ke lapangan es, radang dinginnya tidak serius, dan saya hampir tidak bisa menahannya, tapi kali ini terasa sangat dingin, dan radang dinginnya agak serius. Suhu sangat rendah yang dikeluarkan oleh wanita roh sangat menginginkan hidup kita. Saya tidak bisa melakukannya lagi, seluruh tubuh saya akan membeku. Saya juga merasa seperti akan membeku menjadi patung es. Jangan terlalu khawatir, semuanya tunggu sebentar, dan kita akan segera menerobos lapisan es. Naga monster terkutuk itu tidak ada di sini, kita bisa melompat ke pasukan manusia setelah kita selamat dari medan es, dan memberikan pukulan pada manusia bajingan itu. Itu namanya mekar di tengah, apa kamu selalu memikirkan pantatmu? Ketika puluhan ribu musuh melewati lapangan es, mereka semua menggigil kedinginan, menderita segala jenis radang dingin, dan bahkan puluhan dari mereka sangat beku hingga jatuh langsung ke udara. Setelah akhirnya menerobos medan es Lingua dan melewati suhu yang sangat rendah, puluhan ribu musuh semuanya membeku. Sebelum mereka sempat mengatur napas, mereka melihat seseorang menghalangi jalan mereka di bawah. Dia adalah orang mesum terkuat di antara penonton. Lu Chen tidak terkalahkan, siapapun yang ditangkap olehnya pasti akan mati. Serangannya sangat cepat, membunuh puluhan orang hanya dalam sekejap mata, semuanya berhati-hatilah. Hati-hati, tidak ada yang bisa menahan pukulan Lu Chen, semua orang harus hidup damai, dan berdoa agar Lu Chen tidak menatapmu. Aku khawatir, puluhan ribu dari kita menerobos bersama, dan dalam sekejap, kita bisa segera turun ke tanah. Bisakah Lu Chen membunuhnya? Biarkan dia membunuh, berapa banyak dari kita yang bisa dia bunuh sendirian? Benar, korbankan saja sekitar 100 orang. Kebanyakan dari kita bisa bergegas ke tanah dan membunuh orang-orang Lu Chen. Sial, jika bukan karena larangan terbang, kita tidak akan bisa terbang dan bertarung, dan kita malah bisa membunuh Lu Chen. Tidak mungkin,
Sisi ini masih dalam larangan penerbangan kota Fenghuo. Ini adalah kerugian kita. Benar, jika jaraknya ribuan mil, kita bisa terbang ke sana, dan dia, Lu Chen, berani memberi perintah untuk menjamin bahwa dia tidak akan punya tempat untuk menguburkannya. Mengapa Heiluo tidak membiarkan kita mundur ribuan mil jauhnya, dan kemudian berperang melawan umat manusia? Heiluo pasti sedang mempertimbangkan sebuah masalah. Jika kita mundur ke tempat di mana kita bisa terbang, umat manusia tidak akan berani mengejar kita. Masuk akal, sambil berteriak, puluhan ribu musuh bergegas menuju Lu Chen. Di udara, mereka tidak punya cara untuk mengepung dan menekan Lu Chen, tetapi mereka harus menerobos garis pertahanan Lu Chen dan memasuki pasukan fanatik. Bekerja sama dengan pasukan di darat untuk mengalahkan pasukan Lu Chen adalah prioritas utama mereka. Kebanyakan dari mereka melompat dan menyerang berkali-kali, dan mereka semua disapu oleh Jiao besar. Mereka tidak melewati garis pertahanan Lu Chen, jadi mereka tidak bisa mati. Tapi kali ini, puluhan ribu dari mereka menerobos garis pertahanan Lu Chen. Dengan jumlah mereka, Lu Chen tidak dapat membunuh mereka, sehingga beberapa orang kehilangan kesabaran. Lu Chen, aku di sini, datang dan bunuh aku. Lu Chen, jika kamu mampu, datang dan bunuh kami semua. Lu Chen, ayo cepat melewatimu dan lihat apa yang bisa kamu lakukan terhadap kami. Lu Chen, berhentilah berpura-pura, kamu sama sekali bukan penjagal di medan perang, tapi pengecut di medan perang. Lu Chen, jangan memesan di luar, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Menghadapi segala macam suara provokatif, Lu Chen tersenyum dengan tenang, tetapi diam-diam menjawab dengan pedang raja. Galaksi, pedang tersapu, angin bertiup kencang, langit gelap, dan bumi bergetar. Ujung pedang ada di mana-mana, menembus ruang, memotong kehampaan, dan menyatu menjadi satu. Dalam kehampaan, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar ke bawah, seperti galaksi yang jatuh, mencakup radius 10.000 kaki, mencoba menghancurkan semua makhluk hidup. Sial, itu teknik pembunuhan kelompok yang lain. Jangan takut, semuanya. Kekuatan teknik pembunuhan kelompok ini terbatas, dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kita. Jangan takut, akan ada hantu. Kita baru saja berjalan melewati lapangan es. Kita menderita radang dingin dan kondisinya tidak baik. Jika kita menggunakan teknik pembunuhan berkelompok ini, kita pasti akan lebih terluka. Sialan Lu Chen, dia tahu dia tidak bisa membunuh kita, jadi dia ingin menggunakan keterampilan membunuh kelompok untuk membunuh kita, hanya untuk membuat luka kita semakin parah, dan keadaan kita tergelincir lagi dan lagi. Ini tipuan kotor, Lu Chen benar-benar kejam. Kamu sangat beracun, kamu sangat beracun, kamu sangat beracun. Musuh yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan marah, dan juga menerima pedang dengan marah. Karena kecilnya ruang yang tersedia untuk menyerang dan banyaknya orang, puluhan ribu musuh berkumpul bersama, dan jangkauan serangan Xinghe kebetulan dikelilingi oleh lingkaran, dan tidak ada yang tertinggal. Dalam sekejap, hantu menangis dan dewa melolong, duka ada di mana-mana, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Seperti yang dikatakan musuh tertentu, puluhan ribu dari mereka semuanya terkena radang dingin, dan ketika kondisinya tidak baik, mereka dipotong oleh Xinghe, tetapi tidak ada satupun yang selamat, dan semuanya dipotong. Kekuatan Xinghe tidak bisa membunuh mereka, tapi itu juga melukai mereka dengan berbagai luka, ditambah radang dingin sebelumnya, itu benar-benar menambah luka pada luka. Akhirnya, aku berhasil melewatinya. Sungguh tidak mudah bagi kami untuk melewati babak ini. Bodoh, lukanya semakin parah, badan agak susah. Bagi kami, teknik pembunuhan berkelompok ini hanyalah teknik pembunuhan berkelompok, tidak ada yang istimewa. Jika kita tidak mati, itu adalah kemenangan besar. Saat kita bergabung dengan pasukan itu, kita akan membunuh dan membalas. Puluhan ribu musuh menderita tebasan Xinghe, menopang tubuh mereka yang terluka, dan terus jatuh ke tanah, saling bersorak dan memotivasi. Namun, setelah mereka menerima pedang itu, mereka baru saja mendarat beberapa meter ketika Lu Chen muncul di hadapan mereka lagi, mengangkat pedang raja. Sial, potong lagi. Sial, aku hanya menebas pedangnya sekali, dan butuh beberapa saat untuk mencabut pedangnya, kenapa pedang itu langsung muncul di depan kita? Sial, kecepatannya terlalu cepat, jauh di atas kita. Sialan, kita berada di udara, kita tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan, kita tidak bisa menyerang Lu Chen atau menghindar, apa yang harus kita lakukan? Brengsek,
Apa lagi yang bisa kulakukan? Ambil pedang lagi. Sial, kuharap dia akan menebas pedang ini lagi, dan jangan menebasnya lagi, kalau tidak aku tidak akan tahan. Puluhan ribu musuh ketakutan dan ketakutan, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan menerima pukulan lagi dari Lu Chen. Galaksi. Dengan sapuan pedang, puluhan ribu musuh tercakup di dalamnya, sehingga bajingan malang ini bisa dengan jujur membawa pedang lagi. Setelah satu serangan pedang, puluhan ribu musuh terluka, dan negara terpeleset lagi dan lagi. Tepat ketika puluhan ribu musuh mengeluh, dan mereka mendarat beberapa kaki, sosok mimpi buruk itu muncul lagi di depan mereka. Lagi, juga dipenggal. Sial, aku tidak tahan. Potong lagi, bunuh saja aku. Ya Tuhan, terlalu berbahaya di sini, aku ingin pulang. Kubilang Lu Chen, kamu tidak bisa berbelas kasihan, jangan bunuh dia, oke. Pada saat itu, puluhan ribu musuh semuanya merasa malu dan meratap, dan kesombongan yang ada sebelumnya telah lama hilang. Galaksi. Namun, Lu Chen bukanlah bunda suci, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada mereka. Dia akan bergerak secepat yang seharusnya, dan mengayunkan pedang panjangnya untuk menyapu bersih mereka lagi. Setelah serangan ketiga, puluhan ribu musuh mendapat luka baru, dan akhirnya selamat, dan setelah terjatuh beberapa kaki, sosok mesum itu muncul kembali. Tolong, jangan potong aku lagi. Puluhan ribu musuh hampir menangis. Galaksi, 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 petik 2. Di tengah perjalanan puluhan ribu musuh yang turun, setiap beberapa kaki mereka turun, pasti ada tebasan. Lu Chen berkorban untuk Xinghe 9 kali sebelum membiarkan orang-orang malang itu pergi. Karena hampir sampai ke tanah, kalau turun pun orang yang di bawahnya pun akan tercacah. Sial, pertahanan udara ini sangat buruk sehingga banyak musuh yang jatuh. Melihat puluhan ribu musuh mendarat, Zuo Sue sedikit bingung, tapi setelah melihat situasi masing-masing musuh dengan jelas, matanya tiba-tiba berbinar, sial, mereka semua setengah mati. Tubuh dari puluhan ribu orang bijak tulang giok tidak hanya membeku, tetapi juga memiliki banyak luka pedang. Setiap luka pedang tidak terlihat terlalu serius, tetapi 9 luka pedang tersebut menghasilkan cedera yang sangat serius. Selain itu, radang dingin suhu rendah yang disebabkan oleh embun beku tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dengan cara ini, puluhan ribu musuh terluka satu demi satu, nafas mereka lemah, dan keadaan mereka hampir merosot ke dasar. Kelompok orang suci bertulang giok yang memar ini tampaknya telah dipoles oleh seseorang, dan bahkan reaksi mereka sedikit lambat. Mereka benar-benar ayam setengah mati dan lemah di medan perang. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Zuo Sue sangat gembira, dan buru-buru menyapa Souhu dan 3 lainnya. Cepat, bekerja cepat, guntur, api, dan organ sudah siap. Akhir, pemula itu menebas dengan kapak, dan terjadilah badai petir, dan tanah penuh dengan guntur dan kilat, seperti lautan guntur yang menyelimuti sekelompok orang setengah mati. Karena keterbatasan alam, kekuatan guntur pemula terbatas pada Jade Bonsein, dan pada awalnya tidak terlalu mematikan. Tetapi kelompok orang bijak tulang giok ini semuanya terluka, kondisi mereka tidak baik, dan kemampuan mereka menahan petir telah melemah. Jika mereka jatuh ke lautan guntur saat ini, mereka akan trauma dengan guntur tersebut. Brengsek, guntur, siapa yang mengambil kesempatan untuk menembak guntur ke arah kita? Orang bodoh itu, dia hanyalah orang suci bertato tulang, mengapa gunturnya begitu kuat saat dia melepaskannya? Ini memang agak kuat, aku akan terpana oleh guntur. Orang itu adalah roh petir, jika tidak, gunturnya tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Jika kami tidak ditebas 9 kali oleh Lu Chen, kami terluka parah, dan kemampuan kami untuk menahan petir telah menurun, bagaimana kami bisa takut dengan sambaran petirnya? Guntur tidak akan bertahan lama, dan tidak akan membunuh kita. Semua orang berkelahi dan guntur itu berlalu. Ribuan orang bijak tulang giok semuanya mengutuk, meratap dengan berbagai cara di bawah hantaman lautan guntur, segala macam rasa asam. Tidak mungkin, begitu mereka mendarat di tanah, guntur menyambar mereka. Reaksi mereka agak lambat, dan tidak bisa langsung habis, sehingga mereka harus membawanya dengan keras. Namun, begitu guntur datang, nyala api datang lagi. Api penyucian, Wan Yan menembak, dan nyala api yang dahsyat menyebar seketika, membentuk lautan api, tumpang tindih dengan lautan guntur, dan membakar ribuan orang suci tulang giok. Api dari tubuh roh api.
Aku akan ceroboh, mengapa ada begitu banyak orang aneh di umat manusia? Guntur lagi, dan api berkobar lagi. Apakah ini akan membunuh mereka semua? Jika saya tidak menderita radang dingin dan 9 luka pedang, bagaimana saya bisa takut dengan guntur dan nyala api ini? Sial, berikan aku pisau, aku tidak tahan lagi. Tunggu, jangan bicara enteng tentang kematian, tubuh roh guntur dan tubuh roh api bukanlah level tinggi. Guntur dan api tidak dapat menghancurkan kita, selama kita mengertakkan gigi dan bergegas, kita bisa memotongnya, berkeping-keping. Setelah puluhan ribu musuh jatuh ke lautan api, mereka semua panik, semuanya terbakar, dan 10.000 kuda keluar dari hati mereka. Namun, Thunder dan Agni hanyalah latihan pemanasan, dan peluang Slender Tiger adalah hidangan pembuka. Harimau kurus mengeluarkan banyak kotak mekanisme dan melemparkannya ke kelompok musuh secara terus-menerus, dan mekanisme tersebut terpicu ketika mendarat. Wosh wosh, set, bang bang bang, klep klep, banyak anak panah mesin yang ditembakkan tanpa pandang bulu. Jarum mesin yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Banyak batu mekanisme yang dihancurkan tanpa pandang bulu. Banyak anak panah mekanisme masuk secara acak. Puluhan ribu musuh di lautan guntur dan api menderita, tidak mampu menghindari senjata tersembunyi yang sangat banyak dari mekanisme tersebut, dan mereka telah diserang satu demi satu. Senjata tersembunyi mekanisme ini dibuat dengan bantuan Fat Dragon, dan semuanya diukir dengan rune yang meningkatkan kerusakan. Selain itu, Slender Tiger juga mengekstraksi sejumlah besar energi dari batu roh berpola biru, dan menjadikannya senjata tersembunyi dengan energi nyata, yang semakin meningkatkan tingkat kematiannya. Senjata tersembunyi rune True Essence semacam ini spesial dan kuat. Bahkan jika Jade Bonsain dalam keadaan normal, itu masih menimbulkan ancaman tertentu. Terlebih lagi, orang suci tulang giok ini setengah mati, jadi tingkat kematian dari organ khusus relatif lebih kuat. Orang bijak tulang giok yang lebih lemah tidak dapat membawanya ke bawah, dan dipukuli hingga menjadi saringan oleh senjata tersembunyi dari agensi di tempat, atau tubuhnya diledakkan. Para orang suci tulang giok yang selamat tidak jauh lebih baik, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Setelah semua triknya habis, pihak lain dipukuli hingga menjadi seekor anjing, dan Zuo Sue mengambil tindakan untuk mengetahui kebocorannya. Zuo Sue menerobos lautan guntur dan lautan api, dan menggunakan kipasnya untuk membunuh mereka secepat mungkin, satu persatu. Tidak mudah membersihkan kelompok kucing yang sakit ini. Dan pada saat ini, terdengar suara lain dari Lu Chen yang menawarkan ledakan pedang Xinghe di langit. Itu adalah pengorbanan 9 pedang lainnya. Sekelompok orang suci tulang giok lainnya dari klan musuh dipotong sampai mereka melolong lagi, dan jatuh setengah mati ke tanah, tepat di tengah lautan guntur dan api, dan kemudian sangat menderita. Sial, aku belum selesai membunuh kelompok sebelumnya, masih ada kelompok lain yang datang, bagaimana aku bisa membunuhnya sendiri? Zuo Sue berkata dengan cemas sambil memenggal kepala musuh. Waktunya terlalu singkat, tidak peduli seberapa cepat dia menyerang, dia hanya bisa memenggal kepala ratusan orang, dan dia masih jauh dari memenggal kepala musuh yang datang. Kelompok musuh yang baru jatuh berasal dari bala bantuan, tidak sebanyak kelompok musuh pertama, tapi jumlahnya ribuan. Termasuk gelombang pertama, jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Meskipun mereka semua adalah kucing yang sakit, akan membutuhkan banyak waktu untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ini bukan kucing yang sakit, mereka semua adalah orang suci dengan tulang giok. Jangan lihat orang suci tulang giok yang setengah mati ini, selama mereka diberi sedikit waktu untuk pulih, kekuatan tempur mereka akan meningkat, dan akan lebih sulit untuk dibunuh. Tidak mungkin, waktunya belum tiba, dan Jiao besar belum bisa keluar, jadi carilah cara untuk bertahan hidup di bawahnya. Lu Chen menjawab, lalu melompat lagi, mengangkat pedangnya dan menyerbu ke langit, siap menghadapi musuh gelombang ketiga yang melompat. Musuh ingin memanfaatkan ketidakhadiran Jiao besar, mempercepat serangan, dan mengirim semua pasukan penerjun ke pedalaman pasukan. Pasukan penyerang musuh di darat telah melakukan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat menembus formasi pertempuran Legiun Fanatik. Mereka menaruh satu-satunya harapan pada pasukan pelompat. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Jika dia tidak dapat membawa pasukan pelompat musuh, maka rencana Lu Chen akan sia-sia, dan dia terpaksa memerintahkan Lian Jia untuk mengirim pasukan. Jika Anda menjatuhkan 50.000 pasukan pelompat musuh dan mempertahankan formasi pertempuran dengan kuat, keinginan bertarung musuh pada dasarnya akan runtuh.
Ada berapa kelompok musuh? Zuo Sue bertanya lagi. Gelombang ketiga adalah gelombang terakhir. Lu Chen menjawab, tidak, pasukan pelompat musuh lebih dari itu, setidaknya ada beberapa kelompok. Zuo Sue berkata dengan cemas, jika mereka semua jatuh dan ada terlalu banyak orang, itu akan merepotkan. Jadi, ini gelombang terakhir, dan musuh lainnya tidak bisa dilepaskan. Lu Chen sedikit tidak berdaya, memberi Jiao besar 100 napas masih terlalu berlebihan, musuh dapat mengirim semua pasukan pelompat dalam 100 napas. Oleh karena itu, tidak mungkin Jiao besar beristirahat selama 100 napas, tidak ada kondisi seperti itu. Ketika dia selesai menghadapi musuh gelombang ketiga, inilah saatnya Dajiao keluar dan bertarung demi hidupnya. Sejak puluhan ribu musuh datang di gelombang pertama, jumlah musuh di gelombang kedua dan ketiga telah sangat berkurang, hanya beberapa ribu. Ini karena komando musuh di luar menemukan bahwa puluhan ribu orang bergerak terlalu padat, dan tidak ada banyak ruang untuk bermanuver, yang merupakan kerugian besar. Oleh karena itu, komando musuh menyesuaikan jumlah orang, dan setiap putaran melompat untuk memulihkan ribuan orang sebelumnya, dan mempercepat jumlah serangan. Setelah mengorbankan 9 pedang, kelompok musuh ketiga jatuh ke tanah dengan kesakitan. Ada sebanyak 15.000 musuh di tentara. Zuo Sue membunuh banyak orang, tapi itu masih belum cukup. Banyak musuh telah pulih dan berlari keluar dari titik pendaratan dengan paksa, melarikan diri dari jangkauan serangan guntur dan api. Yuli, musuhnya terlalu banyak, aku tidak bisa mengatasinya di sini, kamu ingin memanggil orang-orang, kalau tidak musuh akan membuat bunga di dalam pasukan. Zuo Sue benar-benar tidak punya pilihan, Lu Chen ingin melanjutkan pertahanan udara dan tidak bisa turun untuk membantu, jadi dia harus memanggil Yuli. Yuli pandai bertarung dengan Legiun, dan dia adalah komandan Legiun fanatik pada masa perang. Selama formasi pertempuran Legiun dimulai, seluruh Legiun harus mendengarkan mobilisasinya. Terkadang ketika pertempuran mencapai momen kritis, Lu Chen harus menemukan solusi untuk Yuli, dan Zuo Sue secara alami beralih ke Yuli. Formasi pertempuran Legiun tidak bisa diruntuhkan. Harus dipertahankan dengan formasi naga dan gajah. Semua prajurit Legiun berada di depan untuk bertahan melawan musuh. Sebenarnya tidak banyak orang yang tersisa. Yuli kembali dari barisan perbatasan, hanya membawa kembali 300 jarak dekat, dan hanya bisa membentuk 100 barisan gajah naga. Ada lebih dari 10.000 musuh di sini, dan kamu hanya membawa kembali 100 formasi gajah naga, bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Zuo Sue menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, setelah kamu diperlambat oleh musuh, kamu tidak cukup untuk membunuh mereka. Ini hanya lebih dari 10.000 kucing yang sakit, 100 susunan gajah naga sudah cukup. Kata sebuah suara kesepian. Zuo Sue menoleh dan melihat Sangguan Jin dan yang lainnya telah datang. Kalian semua di sini, siapa yang duduk di garis depan? Zuo Sue, ada sekelompok dokter lapangan di sana. Kehidupan saudara-saudara terjamin. Tidak apa-apa bagi kita untuk pergi sementara. Sangguan ingin mengatakannya. Benar, sampai saat ini, saudara-saudara sudah terbiasa dengan pertarungan intensitas tinggi, dan memiliki pengalaman dalam menghadapi Jade Bonsein. Garis pertahanan tidak begitu mudah untuk ditembus. Fei Long juga berkata, belum terlambat untuk kembali setelah kita menangani musuh di dalam. Lalu apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Bekerja cepat, bunuh kucing yang sakit, panen jagung. Zuo Sue melambaikan tangannya, mempercepat panen musuh. Zuo Sue adalah raja sejati setengah langkah, membunuh orang bijak tulang giok bukanlah usaha yang mudah, tapi sekarang memenggal kepala orang bijak tulang giok yang terluka ini semudah mencubit semut. Membunuh. Sangguan ingin menerobos lautan guntur dan api terlebih dahulu, dan membunuh musuh yang terperangkap dalam guntur dan api, disusul oleh Fei Long dan lainnya. Tapi Yuli tidak mengikuti. Dia memimpin 300 tentara Legiun secara diam-diam untuk memburu musuh-musuh yang melarikan diri dari lautan guntur dan api. Lingyan tidak termasuk dalam rank ini, karena Jianxiu bertarung dari jarak jauh dan tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Lingyan tidak mengikuti Sangguan Jin dan yang lainnya untuk ikut bersenang-senang, tetapi mendukung Yuli dan menembak serta membunuh musuh pengembara yang lolos dari jaring. Jarang sekali, semua anggota inti Legiun fanatik berkumpul di tengah Legiun untuk bertarung bersama, berjuang untuk membunuh orang suci tulang giok yang setengah mati itu. Cai Niao dan Wan Yan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi guntur dan amukan api, menjebak sebagian besar musuh sampai mati dalam guntur dan api,
tidak memberikan kesempatan kepada musuh untuk bernapas, dan membiarkan musuh menunggu untuk dimusnahkan dalam siksaan. Lei Hai dan Huo Hai tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap Zuo Sue. Zuo Sue sudah setengah nyata, jadi dia secara alami bisa menahan guntur dan api yang dilepaskan oleh Bon Sage. Bagi Sangguan Jin, Fei Long, Ru Hua dan Ling Xi, ancaman guntur dan amukan api tidaklah besar. Bagaimanapun, mereka telah membudidayakan tulang giok, basis budidayanya tinggi, dan daya tahannya kuat. Namun sebagian besar anggota inti masih merupakan orang suci tato tulang, seperti Kuan Seng, Pinggang, Niu Ding, 9 pembantu, dan tinggi ramping dan lain-lain. Meskipun mereka adalah orang suci bertato tulang yang sangat kuat, mereka tetap bukanlah orang suci tulang giok. Guntur dan amukan api masih memiliki efek mematikan bagi mereka. Karena, Pemula dan Wan Yan juga merupakan orang suci tato tulang yang sangat kuat. Untungnya, Fat Dragon adalah tukang reparasi perisai yang kuat, dan Fat Dragon memberi setiap orang pertahanan perisai yang sangat meningkatkan pertahanan semua orang. Kematian Thunder dan Agni secara langsung diimbangi oleh pertahanan perisai yang kuat. Sangguan Jin dan yang lainnya dapat masuk dengan bebas ke dalam lautan ganda guntur dan api, tetapi lebih dari 10.000 musuh yang setengah mati menderita di lautan ganda guntur dan api. Sekilas terlihat jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Lebih dari 20 saudara dan saudari inti Legiun bergandengan tangan. Dan Zuo Sue membantu. Kelompok orang suci tulang giok yang terluka parah ini adalah semacam pembantaian, memenggal kepala ribuan orang dalam sekejap. Di langit di atas, Lu Chen telah menyeret King Lim Jiao keluar dari Chaos Orb. Sial, ini belum genap 100 napas, kamu benar-benar menyeretku keluar, bisakah kamu menepati janjimu? Da Jiao sangat marah, berani berbicara tetapi hanya berpura-pura, tidak berani melakukan apapun pada Lu Chen. Aku sudah menghitung sampai 100 napas, jadi aku memanggilmu keluar. Kata Lu Chen, tidak, kamu tidak melakukannya, atau kamu menghitung dengan cepat. Da Jiao berkata dengan marah. Saya pasti menghitung sampai 100 tarikan napas, dan saya tidak pernah menghitung dengan cepat, saya menghitung sampai 100 tetes satu per satu sesuai dengan laju pernapasan saya. Lu Chen berkata lagi, tidak mungkin, aku sudah menghitung waktu sejak aku memasuki Chaos Orb, dan sekarang hanya ada 70. Jangan menipu aku, Da Jiao menelepon, begini, laju pernapasanku lebih cepat dari orang normal, jadi aku menghitung sampai 100, dan kamu hanya menghitung sampai 70. Lu Chen tersenyum. Kamu benar-benar, lubang yang sangat besar. Da Jiao kehilangan kesabarannya. Oke, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Ada terlalu banyak musuh, kamu harus keluar dan bertarung. Jika tidak, Legiun Saudara di bawah tidak akan mampu mengatasinya. Lu Chen mendorong ke depan, dan kelompok musuh keempat telah melompat, hendak menerobos ke dalam ladang es Lingua, jadi dia bertanya, aku sudah memberimu banyak waktu, berapa banyak yang sudah kamu pulihkan? Beri aku sedikit waktu untuk mematahkan ayamnya, dan aku bisa memulihkan 20% kekuatanku, itu lumayan. Da Jiao cemberut, apakah kamu tidak menyesap mata air spiritual? Lu Chen bertanya lagi. Da Jiao tidak menanggapi, tetapi langsung membuka mulutnya untuk menunjukkan kepada Lu Chen, dan itu benar-benar berisi seteguk kecil mata air yang energi. Mulut naga banjir besar sangat besar, yang disebut mata air spiritual seteguk kecil sebenarnya setara dengan kolam besar. Kemudian kamu memiliki mata air spiritual di mulutmu, telan perlahan, dan pulihkan diri saat bertarung. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, ada lebih dari 10.000 musuh di bawah Legiun, dan saudara-saudara sedang berjuang untuk membunuh mereka. Saya harus turun untuk membantu, jika tidak maka akan mudah terjadi kesalahan. Pertahanan udara tersisa bagimu, jangan lewatkan terlalu banyak musuh, jika tidak tekanan pada Legiun akan besar. Setelah selesai berbicara, Lu Chen berbalik dan menukik ke bawah menuju pusat Legiun di bawah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya tidak bisa menjamin 100% tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Da Jiao menjawab, lalu menundukkan kepalanya dan berteriak kepada naga gemuk di bawah, bocah gendut, beri aku kuali lagi, atau aku tidak akan bisa berdiri di sana. Baru saja ketika Jiao besar kembali ke Chaos Orb, Zetian yang dibagikan Fei Long dengannya menghilang, dan pot raja teratas yang diberkati kembali ke tangan Fei Long. Oleh karena itu, ia harus menemukan Fei Long untuk mendapatkan kembali pot raja teratas. Karena bertarung di dalam Legiun, musuh tidak terlalu kuat,
dan Fei Long tidak perlu melindungi siapapun, dan akhirnya dia bisa melawan musuh dengan dua kuali sendirian. Pertahanan Fat Dragon kuat, dan kekuatan serangannya juga cukup kuat. Kedua kuali itu pecah ke kiri dan ke kanan, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Setelah satu putaran pemenggalan kepala, Fei Long membunuh ratusan musuh yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jumlah musuh yang dipenggal bahkan lebih banyak daripada Quan Sheng, dan rekornya sangat cemerlang. Naga gemuk berada di ambang pembunuhan, ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan Jiao besar di langit, wajahnya membeku, dia harus berbagi setian dengan Jiao besar lagi, dan melemparkan kuali di tangannya ke Jiao besar. Sebagai tukang reparasi perisai dengan dua pot, tanpa satu pot, frekuensi serangan akan berkurang setengahnya, dan musuh akan terbunuh jauh lebih lambat. Oleh karena itu, jika wajah Fei Long masih terlihat bagus, pasti ada hantunya. Tapi tidak mungkin, garis pertahanan udara Great Jiao terlalu penting, ini terkait dengan sukses atau gagalnya seluruh legiun. Bahkan jika Da Jiao ingin menggunakan kedua kuali di tangannya, dia harus memberikannya. Naga besar itu muncul kembali, mempertahankan udara kembali, ekor naganya menyapu dengan liar, dan menghancurkan langit. Ada ribuan musuh di gelombang keempat. Mereka baru saja menerobos wilayah es Lingua, dan semuanya mengalami radang dingin. Kemana harus pergi bolak-balik? Pada saat itu, kekuatan utama klan musuh melihat kemunculan kembali Jiao besar di langit, dan mereka semua merasa sangat putus asa. Naga banjir raksasa itu memiliki pangkat tinggi dan tubuh besar, pertahanan udaranya terlalu kuat, dan pasukan pelompat mereka tidak dapat lagi menerobos. Pasukan kecil umat manusia ini sangat kuat, dan segala jenis dukungan sangat kuat. Jika tidak ada tentara yang bisa menerobos dan bekerja sama, tidak ada harapan untuk menerobos pasukan darat sendirian. Saya khawatir perintah terakhir Yao Zu tidak akan berhasil dilaksanakan. Bahkan He Luo, yang untuk sementara mengambil alih komando tertinggi, tidak dapat memacu jutaan pasukan untuk memakan pasukan kecil umat manusia, apalagi membunuh Lu Chen. Melihat tidak ada harapan dan perasaan putus asa, keinginan bertarung dari kekuatan utama musuh menjadi sedikit tidak stabil. Lu Chen tenggelam ke tanah, tetapi berdiri di ketinggian rendah dan mengangkat Wang Jian. Kecuali dekan, semuanya segera keluar dari area guntur dan api. Begitu kata-kata Lu Chen jatuh, Sang Guan Jin dan yang lainnya segera bereaksi, membuka Yu Guangbu, dan keluar dari area Lei Huo dalam sekejap. Kelompok saudara dan saudari ini telah lama mengikuti Lu Chen, dan mereka tahu apa yang akan dilakukan Lu Chen ketika mereka melihat Lu Chen mengangkat pedang. Lu Chen akan mempersembahkan korban kepada Xing He, dan jika mereka tidak melarikan diri, mereka harus menderita karena pedang. Tentu saja, Zuo Sui adalah pengecualian, Xing He tidak memiliki ancaman terhadap Raja Sejati setengah langkah. Galaksi, 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 petik 2. Lu Chen mengorbankan pedang satu demi satu, dan galaksi satu demi satu, terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Jangkauan serangan Xing He adalah area guntur dan api, di mana sebagian besar musuh terperangkap, dan setiap kali pedang dikorbankan, musuh-musuh itu akan terkena pedang, dan luka akan bertambah, dan keadaan akan menurun secara lebih serius. Serangkaian pedang pengorbanan membuat musuh-musuh itu menangis, tubuh mereka memar, dan darah mereka mengalir seperti sungai. Keterampilan membunuh kelompok Xing He tidak terlalu mematikan bagi orang suci tulang giok, tetapi mereka tidak dapat menahannya lagi. Di akhir pemenggalan kepala, musuh-musuh itu bahkan tidak bisa menangis. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki 100 pedang di tubuh mereka, meskipun tidak dipotong, mereka tidak lagi setengah mati, tetapi sekarat. Saatnya naik dan memanen. Lu Chen memerintahkannya sambil memakan pil energi spiritual bergaris biru. Xing He tidak mengkonsumsi banyak, tetapi Lu Chen telah mengorbankan 100 pedang dalam satu tarikan napas sejak dia bertarung di pertahanan udara. Dan pedang serta pedang tersebut mencoba yang terbaik, tidak peduli berapa banyak energi nyata yang mereka miliki, mereka akan habis. Jika bukan karena esensi sebenarnya belum habis, Xing He ini masih harus terus mempersembahkan korban. Membunuh. Sang Guan ingin menunggu yang lain bergegas maju dan bergegas membunuh musuh-musuh itu. Kali ini panen jagung sesungguhnya. Musuh-musuh itu hampir mati, tanpa kemampuan untuk melawan, dan semua orang membunuh mereka dengan sangat cepat. Segera, semua musuh yang sekarat telah dipanen, hanya menyisakan beberapa musuh pengembara yang melarikan diri. Semua orang segera beralih ke api dan memusnahkan musuh yang tersisa. Pada saat ini, di kota Fenghuo,
banyak pejuang manusia yang takjub dan terkejut. Lu Chen sangat luar biasa sejak dia mengambil gambar, dengan sempurna menunjukkan kekuatan dan kemampuan tempurnya yang kuat. Dari pertahanan udara hingga melenyapkan musuh dalam legiun, galaksi Lu Chen adalah keterampilan tempur tambahan yang kuat. Tanpa pengorbanan tidak langsung Lu Chen kepada Xing He, lebih dari 10.000 orang suci tulang giok musuh yang menerobos masuk pasti akan menjadi masalah besar bagi legiun fanatik. Tetapi dengan Lu Chen di sini, legiun Zelot akan memiliki landasan yang kuat, dan musuh sebanyak apapun tidak akan mampu menggulingkan langit. Metode dan kekuatan tempur Tuan Lu benar-benar terlalu kuat. Lian Jia melihat pertempuran di bawah kota dan berkata dengan emosi. Saya benar-benar tidak menyangka Guru Lu menjadi begitu kuat setelah dia menjadi orang suci. Dia hampir tak terkalahkan di semua medan perang para orang suci. Juga, para prajurit Legiun Tuan Lu, setelah berkultivasi sendiri dan menato tulang, juga secara tak terduga kuat. Ratusan ribu orang suci tulang giok yang tangguh melawan musuh, dan membunuh begitu banyak orang, telah menjadi juara di medan perang orang suci. Kekuatan utama absolut masih merupakan eksistensi yang menghancurkan. Saudara-saudara di bawah-bawahan Lu Chen juga sangat kuat, terutama tukang reparasi pedang, yang kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Bahkan jika Anda dan saya bekerja sama, kami tidak dapat menjamin lawannya. Dan sepasang wajah berkepala banteng dan berwajah kuda itu. Serangan gabungan itu tidak normal, mungkin tidak lebih buruk dari ilmu pedang. Dan Jian Xiu itu, dan wanita kuat itu, dan pria gendut itu. Oh, ada banyak bawahan yang kuat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Lu bisa mendapatkan mereka. Bagaimanapun, dalam pertempuran hari ini, pasukan musuh pasti akan dikalahkan. Tuan Lu adalah mimpi buruk kota Wufang. Kondektur lain merasakan hal yang sama. Tuan Lu memusnahkan semua musuh di dalam, dan musuh tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Saya kira setelah beberapa saat, perintah Tuan Lu akan tiba. Lian Jia menghela nafas, lalu berkata, selama Tuan Lu memberi perintah, kami akan segera keluar kota, dan musuh akan dikalahkan sepenuhnya. Mulai saat itu, kami akan mundur ke kota Wufang dan tidak berani keluar. Petik 2. Pada saat ini, musuh internal yang tersisa dilenyapkan, dan Lu Chen tidak lagi peduli dengan pertahanan udara, tetapi berada di posisi terdepan. Saya melihat para prajurit legiun membentuk formasi naga gajah satu persatu, merespons satu sama lain, bekerja sama secara diam-diam, dan berperang melawan orang suci tulang giok yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang. Dengan dukungan penyembuh lapangan yang kuat, para prajurit legiun tidak takut terluka, bertempur dengan gagah berani, memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan bertahan dengan kokoh melawan musuh. Bertarunglah dengan baik, bertarunglah sebentar, musuh akan runtuh. Lu Chen tertawa, dan kemudian berpartisipasi dalam pertempuran di depan, meraihnya dengan tangan Fan Tian, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan ribu orang suci tulang giok milik musuh kehilangan lebih dari 50.000 orang, dan mereka masih tidak dapat menembus. Pasukan kecil yang terdiri dari 5.000 orang. Menghadapi pertempuran harapan, pesimisme menyebar di antara tentara musuh, dan keinginan untuk berperang mulai runtuh. Berhenti berperang, seluruh pasukan mundur. Di kejauhan, perintah Hei Luo datang.